Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan, mulai dari masa muda hingga dewasanya. Nah, proses daur hidup ini ada dua kategori, yaitu yang dinamakan dengan daur hidup yang bermetamorfosis dan daur hidup yang tidak bermetamorfosis atau tanpa metamorfosis. Jadi, daur hidup yang bermetamorfosis dia dibagi lagi dalam dua kategori. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagaimanakah cara ataupun pengertian masing-masing metamorfosis tersebut? Nah, mari kita lanjutkan. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Jadi, mulai dari awal hewan tersebut ada hingga mencapai tahap dewasanya, dia mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Itulah yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Contohnya yaitu kupu-kupu dan katak. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh metamorfosis sempurna terhadap daur hidup kupu-kupu dan katak. Mari kita lihat yang metamorfosis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mulai dari bertelur, kemudian dia berubah menjadi larva atau ulat. Kemudian dia akan berubah menjadi kepompong atau pupa, yang mana proses ini merupakan proses peristirahatan sebentar atau sementara sebelum kupu-kupu tersebut berubah menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Begitu juga dengan katak. Mulai dari dia bertelur, dia akan berubah menjadi perudu. Selanjutnya pada tahap perkembangan atau pertumbuhan selanjutnya, telur yang berubah menjadi berudu akan memiliki berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, dan menjadi katak muda. Dan selanjutnya katak dewasa. Nah, inilah metamorfosis sempurna yang mana tiap tahap perkembangan dan pertumbuhannya yaitu bentuknya berbeda. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Nah, dilihat dari bentuk hewan ataupun binatang yang mana pertumbuhannya itu tidak terlalu berbeda, maka metamorfosis hewan tersebut ialah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu kecoa dan belalang. Nah, berikut ini merupakan daur hidup dari metamorfosis tidak sempurna untuk kecoa dan belalang. Mari kita lihat yang kecoa terlebih dahulu. Nah, kecoa mulai dari dia bertelur, kemudian dia berkembang ataupun tumbuh menjadi tahap selanjutnya yaitu nimfa 1, ya. Nah, tahap nimfa 1 dan nimfa 2 ini tidak jauh berbeda hingga dia menjadi kecoa dewasa. Nah, proses nimfa yang terjadi 2 kali ini yaitu suatu proses perubahan ataupun pergantian kulit terhadap kecoa sehingga dia tumbuh dan berkembang menjadi kecoa dewasa, ya. Kecoa dewasa 1 dan kecoa dewasa 2. Begitu juga dengan belalang. Nah, belalang mulai dari dia bertelur, dia akan masuk pada fase nimfa hingga menjadi belalang muda hingga menjadi belalang
dewasa yang mana sesuai dengan metamorfosis tidak sempurna, yang mana bentuk terhadap dua hewan ini, yaitu kecoa dan belalang ini, tidak jauh berbeda dari tahap awal dia berkembang hingga menjadi dewasanya. Nah, itulah tahap metamorfosis tidak sempurna, yang mana bentuk pertumbuhan dan perkembangannya tidak jauh berubah. Yang selanjutnya itu tanpa metamorfosis ya. Nah, tanpa metamorfosis ini hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Nah, ternyata ada juga hewan tanpa metamorfosis yang mana hewan tersebut mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya ya, tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, di sini dicontohkan yaitu ikan dan kadal. Nah, mari kita lihat bagan ataupun diagram ya untuk daur hidup hewan yang tanpa metamorfosis, yang mana dicontohkan tadi yaitu daur hidup ikan dan kadal. Nah, mari kita lihat keduanya secara bersamaan. Yang pertama yaitu ikan. Ikan mulai dari dia bertelur hingga dia berubah menjadi ikan muda dan ikan yang dewasa, yang mana tidak mengalami perubahan bentuk, yang hanya saja mengalami ukurannya saja, di mana saat muda dia mungkin berukuran yang lebih kecil, hingga dewasa dia akan menjadi lebih besar. Begitu juga dengan kadal, dari dia bertelur menjadi kadal muda dan kadal dewasa, yang mana tidak terlalu mengalami perubahan bentuk ya. Oke anak-anak bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.